Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat Pak Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang kami hormati juga narasumber depak malam ini, Kang Muhammad Syafaat, dan yang ketiga kali beruntun ini ya, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia yang bisa hadir di Zoom malam hari ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan inayahnya sehingga kita semua bisa hadir dalam kondisi sehat, bersilaturahmi kembali dalam webinar debat di Rabu malam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, utusannya yang termulia Nabi Muhammad SAW. Untuk mendahului eh, topik ini, topik yang ingin disampaikan adalah berkenaan mengenai Road to Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 yang spesifik membahas tentang sejarah penggunaan istilah Hari Amal Bakti 1980 Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini adalah satu bagian dari tiga materi yang disampaikan sebelumnya, juga sudah disampaikan mengenai jejak sejarah KUA, kemudian yang kedua sejarah logo dan semboyan ikhlas beramal, dan ini sebagai apa akhir tahun ini pas kita membahas mengenai Hari Amal Bakti, istilah Hari Amal Bakti. Nah, untuk semakin barokahnya, ini kami mohonkan kepada Bapak Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan untuk memberikan sedikit pengantar bagi kegiatan webinar kita malam ini kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat dan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di malam malam pergantian tahun, New Year Eve, malam 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 tahun baru ya, malam tahun baru 2026. 2026 kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2026. Bahkan biasanya kan ada di akhir tahun itu suka ada postingan-postingan atau berita-berita yang menyuguhkan pandangan paranormal terkait tentang siapa artis yang akan menjadi misalnya yang akan viral di tahun 2026 misalnya atau dari 2025. Nah, kita nggak tahu apa yang kemudian akan terjadi di 2026. Dan tampaknya kalau melihat dari apa dari fenomena dan segala peristiwa yang terjadi di 2025, ya tidak akan begitu jauh lah dengan apa yang terjadi di tahun 2025 ini. Ya, presidennya masih Prabowo, kemudian wakil presidennya masih Gibran gitu kan. Itu sering ditafsirkan sebagai hari akhirat gitu ya. Kalau saya sering memaknainya sebagai ya besok aja gitu, besok atau 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, atau beberapa detik ke depan itu termasuk dalam God. Jadi ya kita persiapan. Nah, selain
selain melihat apa yang akan terjadi di masa depan, kita juga diperintahkan untuk mempelajari apa yang telah berlalu gitu ya, apa yang telah berlalu, yaitu mempelajari sejarah. Tujuannya ya agar kita memahami sih, agar memahami setiap konteks yang terjadi. Misalnya kenapa muncul Kementerian Agama gitu, dibanding di negara-negara lain nggak ada Kementerian Agama, adanya Kementerian Wakaf misalnya. Eh, Misalnya kenapa Indonesia yang konstitusinya menjamin kebebasan beragama itu sangat sekuler gitu kan, menjamin kebebasan beragama, kemudian tiba-tiba di Kementerian Agama itu juga kan bagian dari sejarah. Kita bisa mengetahui dan memahami lahirnya Kementerian Agama berdasarkan konteks yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Nah, termasuk juga terkait dengan Hari Amal Bakti, Hari Amal Bakti atau HAB. Ya, sampai sekarang menjadi satu konsep, satu istilah yang belum tergantikan gitu ya. Selain ikhlas beramal juga ada Hari Amal Bakti dibanding kementerian lainnya yang mencandrai hari ulang tahunnya itu dengan misalnya hari lahir atau hari jadi misalnya kan di Kementerian Agama itu ada Hari Amal Bakti yang menegaskan bahwa ada bakti itu penting bagi bagi umat atau bagi ASN Kementerian Agama. Selain itu juga yang nanti akan disampaikan oleh Pak Syafaat sebagai narasumber terkait dengan posisi sentral Kementerian Agama gini. Jadi Kementerian Agama itu eh, satu institusi yang dibutuhkan hanya pada saat-saat tertentu gitu. Dan dianggap penting, dianggap sentral, dianggap vital pada saat-saat tertentu gitu. Tapi ketika misalnya di saat-saat yang wajar biasa seringkali kemudian Kementerian Agama itu ya posisinya ya nomor sekian gitu ya. Tungkinnya juga kan kita masih masih eh, ya belum bisa dibandingkan dengan institusi yang lain. Termasuk juga misalnya dalam penanganan konflik sosial sering juga saya sampaikan ya Kemenag memiliki peran yang begitu penting gitu. Sehingga di dalam Undang-Undang PKS nomor 7 tahun 2012 itu ya tidak disebutkan secara signifikan. Nah, maka kemudian kita akan mempelajari bagaimana mula lahirnya konsep Hari Amal Bakti itu dan bagaimana kemudian Kementerian Agama dalam percaturan politik dan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Dan itu saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Syafaat, ini sejarawan Kementerian Agama, juga Beli Beni Rahalim, terima kasih karena sudah moderator pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah Depak sudah 1 tahun lebih dan masih bertahan. Ya, saya merasa bangga ya, ada program yang bertahan selama 1 tahun lebih dan tampaknya belum ada yang gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih Fatma. Mudah-mudahan tetap bisa menjadi punggawa Depak meskipun nanti menjadi penyuluh hukum. Juga Bang Naib dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami aturkan terima kasih atas pengantar dari Pak Kasubdit. Uh, untuk masuk dalam pembahasan, perlu kita perkenalkan narsum kita pada malam hari ini, uh, Kang Muhammad Syafaat. Nah, sepertinya semua sudah kenal ya, beliau Ketua Subtim Penanganan Konflik Keagamaan pada Subdit BPKI PKK. Dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah sejarah penggunaan istilah Hari Amal Bakti 1980 Kementerian Agama RI. Ya, semoga nanti kita dapat banyak hal dari materi yang beliau sampaikan. Kepada Kang Muhammad Sabaat, waktu untuk menyampaikan 30 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab. Kepada Kang Sabaat, dipersilakan.
Ya, terima kasih Beli Beni, terima kasih Kang Kasubdit, terima kasih teman-teman di balik layar Depak, tim kerja, dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman hadirat semuanya di jamaah Zoomiyah ya, jamaah Depakiyah nih yang masih menyempatkan diri di sesi kita di malam Rabu terakhir di tahun 2025 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Banyak banget salam kerukunan, salam moderasi beragama, salam Pancasila. Wes, pokoknya banyak sekali nama-nama salam dan kita menikmati indahnya keberagaman eh, dinamika komunikasi ya dalam membuka ruang komunikasi di pertemuan publik termasuk dalam sesi kita kali ini. Beli Beni, saya punya waktu 30 menit ya. Oke. Ih, Mudah-mudahan tidak terganggu sama suara mercon yang sudah akan mulai bertebaran ya malam ini. iya, Jadi mohon izin, saya akan menampilkan apa slide saya itu mungkin sekitar berapa halaman ya? Ada sekitar sudah tampil, Kang? sudah tampil. Oke, ini slide saya sekitar 9 halaman, baru saya buat tadi. Aduh, karena saya cuma kayak semacam menyusul puzzle saja. Saya beri judul apa namanya eh, diskusi kita kali ini dengan apa namanya kalimat dengan judul seputar Hari Ulang Tahun 1956 dan Hari Amal Bakti 1980 Kementerian Agama. Kenapa menggunakan istilah 56? Karena kita tahu bahwa tahun 56 adalah fase 10 tahun eh, Kementerian Agama lahir dan kemudian hari ulang tahunnya pertama kali diperingati. Kira-kira begitu dan mungkin ini sudah menjadi mafhum bagi teman-teman semuanya. Dan kemudian kenapa menggunakan istilah Hari Amal Bakti? Karena saya sampai sementara ini baru menemukan angka 80 sebagai hari penggunaan istilah Hari Amal Bakti begitu, Bli Bini. Jadi baru tahun 80 Ya, apa namanya penggunaan istilah Hari Amal Bakti itu digunakan atau dipakai. Dan tentu saja tidak berdiri sendiri sebenarnya ketika kita berbicara tentang penggunaan istilah Hari Amal Bakti ini eh, kita mungkin masih ingat dan segar sebelumnya kita membahas tentang logo ya, logo, logo ya, dengan semboyan atau slogan ikhlas beramal. Jadi yang menarik perubahannya kalau di dalam logo itu yang hilang bola dunia gitu ya, Bang Beni ya. betul. Kalau di dalam penggunaan istilah hari ulang tahunnya, kira-kira begitu, eh, kata ikhlasnya tidak ada, menjadi hari amal, kata amalnya masih ada, tapi ada tambahan, yaitu kata apa kira-kira yang menjadi khas di sini, Om Beni? Bakti. Nah, Ya, betul. Tadi Kang Dery juga sempat menyinggung, maka kalau pakai sedikit pendekatan teori gitu, beli Beni, kalau kemarin kita coba pakai iseng-iseng pakai teori semiotika untuk membaca tentang simbol, apa, simbol, kemudian tanda gitu. Nah, kita coba pakai kacamata hermeneutik begitu mungkin, beli Beni. ya, Hermeneutik adalah salah satu teori tua juga sebenarnya yang menempatkan tiga unsur di dalam semiotik itu. Pertama ada unsur pengarang atau teks, dan yang ketiga adalah unsur reader gitu. Nah, kita untuk teks kata amal bakti ini yang kemudian menjadi pengganti dari penggunaan istilah ulang tahun ini, kita belum belum sempat mengetahui siapa pencetusnya. Maka kalau kita menempatkan tiga unsur tadi, kita nggak tahu siapa autornya. Kalau logo kemarin kita ketemu tuh, logo itu ketemu namanya Haji Arusyana, Ketua Ikatan ya, Karyawan Departemen Agama, yaitu organisasi internal Kementerian Agama ya, yang meliputi semuanya. Itu ada namanya, autornya ada, tapi kalau amal bakti ini autornya kita belum nemu gitu kira-kira. Siapa
yang secara tertulis, secara rektor. Pengarangnya sudah marah, makanya tadi bermain-main dengan kata bakti misalnya. Makanya kemarin dalam salah satu prolog saya, dalam beberapa WA saya, ketika saya menyebarkan ini, terutama ke teman-teman Bimas Katolik dan Kristen, ada Bang Sandy, teman kami di Bimas Katolik itu, Abang Ketua, saya bilang, coba sharing ke teman-teman Kristen atau Katolik ya. Oh ya siap, kenapa? Ini karena diskusi kita kebetulan terkait dengan penggunaan istilah Hari Amal Bakti, dan kami di saya secara pribadi agak membutuhkan pencerahan tentang makna kata bakti gitu, Beli Beni. Karena dalam tradisi keberagamaan, kata bakti ini lebih dekat dengan tradisi teman-teman Kristiani ya, teman-teman Kristiani. Karena ada istilah kebaktian ya, Beli Beni ya, Iya, iya. ada istilah kebaktian. Nah, saya juga sebenarnya iseng juga mencari kata bakti ini di apa namanya di dalam literasi-literasi kita, di dalam majalah, di dalam buku, apakah ada dalam tradisi tafsir misalnya, apakah ada kata bakti ini dipakai dalam terjemahan Al-Quran misalnya. Nah, tapi kemungkinan tampaknya nih kata bakti ini lebih dekat dengan tradisi yang mungkin bisa disangkut pautkan dengan tradisi literasi keagamaan tertentu, dan ini kita mungkin bisa dekat memahaminya dari dalam tradisi Kristiani, atau mungkin bisa saja kata bakti ini juga melekat pada unsur entitas yang lain, misalnya tradisi kata bakti ini juga dekat dengan tradisi literasinya eh, TNI, dan TNI ada wah, juga. siap, siap, Pak Subdit, siap. Wah, langsung disebutkan TNI, gitu ya. Nah, TNI Polri, gitu. Itu itunya. Terima kasih Kang Subdit, karena Geraha Bakti dan seterusnya, Bakti Husada dan seterusnya itu kata bakti memang lebih dekat dengan instansi atau peranata kelembagaan di TNI Polri ya, ABRI lah pada masanya. Oke, mungkin itu kita akan coba membaca apa namanya slide kita. Sebenarnya saya sudah menulis materi ini di tahun 2024, 2025 awal, dan sudah saya sebar di eh, di beberapa jaringan teman-teman, dan juga sudah dimuat di ini, dimuat di mana? Dimuat di ini, dimuat di website ini ya, website Kementerian Agama. Judulnya sama, mana ya? Wah, nanti saja. Website-nya teman-teman bisa lacak aja sejarah penggunaan istilah hari ulang tahun dan hari amal bakti. Oke, teman-teman, karena tadi Kang Dedi memberikan prakata awal yang cukup apa namanya komprehensif ya, tentang bagaimana kita memaknai lembaga Kementerian Agama sebagai instansi di antara instansi-instansi yang lain, seberapa penting sih. Kemudian kita juga pengen melihat tingkat kepentingannya itu apakah betul-betul berdampak pada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berdirinya Republik gitu, Beli Beni, Ya, atau bermanfaat kepada masyarakat, masyarakat beragama, atau Kementerian Agama kemudian bisa berdampak yang lebih luas lagi, berdampak dan bermanfaat bagi internalnya, internal kelembagaannya. Jadi tentu saja instansi itu lahir pertama dia harus diuji oleh kepentingan yang lebih besar. Tentu saja kepentingannya adalah kepentingan Republik. Jadi 10-20 tahun tantangan Kementerian Agama kalau kita merujuk ke periode kenapa ulang tahun baru diadakan di 10 tahun pertama. Karena 10 tahun pertama perjuangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama dua, perjuangan fisik apa ngadapin agresi militer Belanda ya. Jadi dia bukan lagi pengen di ya ya Kementerian Agama itu lahir dengan apa napas yang sejalan dengan napas yang sebangun dengan apa namanya pertahanan kemerdekaan, kira-kira itu mempertahankan kemerdekaan 10 tahun pertama. Yang kedua,
ketika tahun 50 prosesi apa namanya mempertahankan kemerdekaan dengan banyak perjanjian dan seterusnya, dan kita juga mengikuti sejarah tentang bagaimana menteri pertama sampai menteri kelima itu disebut sebagai menteri yang berada di fase revolusi karena bergerilya, berpindah-pindah. Kalau Kementerian Kehakiman itu pindah dari Surabaya ke Madiun, ke Jombang, ke Malang. Nah, Kementerian Agama itu pindah dari Jakarta ke Jogja, kemudian balik lagi ke Jakarta dan seterusnya. Tapi kalau dan jadi posisi posisi revolusi fisik itu menjadi tantangan pertama. Tantangan kedua di 10 tahun pertama adalah tantangannya dari internal para pendiri bangsa, Beli Beni. Jadi tantangannya Ya. adalah Kementerian Agama ini kira-kira perlu dipertahankan nggak sih? Hmm. Kementerian Agama ini perlu nggak sih di negara kita ini? Karena sudah ada Kementerian Kehakiman ngurusin peradilan. Ada Berarti. Kementerian Dalam Negeri ngurusin tentang pencatatan perkawinan. Karena sudah ada Kementerian Pendidikan untuk ngurusin madrasah sama pesantren. Kira-kira gitu. 10 tahun pertama perdebatannya itu. Karena Kementerian Agama sejak awal, kalau kita melihat fase organisasi, setiap tahunnya itu belum ada 5 tahun atau 10 tahun pertama itu belum ada hari hari hubnya, belum ada hari ulang tahunnya. Yang ada apa, Beli Beni? Yang ada adalah rapat-rapat kerja Tepat ya. nasional. Ya. Jadi rapat kerja nasional dilakukan setiap setahun sekali, dimulai tahun 50 sampai tahun 55. Itu Hmm. Rakernas 1, Rakernas 2, Rakernas 3, Rakernas 4, Rakernas 5. Istilahnya bukan Rakernas, yaitu konferensi. Konferensi di Komplain. Bandung, konferensi di Sukabumi, konferensi di Semarang, konferensi di Malang, di Tretes, di Pasuruan tuh. Kemudian konferensi di eh, Yogyakarta dan seterusnya. Bahkan ada konferensi yang tidak menjadi bagian resmi, tidak menjadi bagian istilah Rakernas atau konferensi Kementerian Agama, tapi ada konferensi alim ulama yang terkenal di Cipanas yang melahirkan konsep Waliul Amri Darurah Bisaukah. Satu konsep yang sebenarnya ingin menjawab sekaligus memberikan bantahan terhadap sifat pemberontakan yang dilakukan oleh DITII. DITI tahun 46 sampai tahun 55 berontak kepada negara. Kenapa? Kartosuwiryo itu karena dia melihat bahwa sistem negara Indonesia tidak lahir dari sistem negara syariat Islam. Ya. Presiden Soekarno tidak dipilih berdasarkan ahlul hal wal aqd. Maka kemudian ada Walil Amri Darul Bisaukah. Satu keputusan ulama yang menyebutkan bahwa Soekarno adalah Walil Amri. Maka turunannya Menteri Agama sampai penghulu di tingkat kecamatan, Kawedanan, Kenaiban, itu ketika menjadi seorang wali hakim, ketika menggantikan dari wali nasab yang tidak ada, itu sah. Kira-kira gitu. Jadi konsekuensinya keren banget tuh. Dan itu kemudian menjadi jawaban untuk kelompok-kelompok ya, atau para pendiri-pendiri bangsa yang melakukan protes terhadap Kementerian Agama. Kenapa kok Kementerian Agama lahir? Jadi dengan memberikan bantahan dan argumentasi kenapa negara negara kita itu berdiri secara sah, bahkan agama menjadi sila pertama dan kemudian agama menjadi ruh dan nafas, kira-kira begitu. Dan dikelola oleh satu kementerian namanya Kementerian Agama, maka itu memberikan apa namanya memberikan jejak penting bagaimana kontribusi terhadap Republik itu nyata. Nah, itu pertama. Yang kedua, setelah baru kemudian tahun 56 diadakanlah ulang tahun pertama. Penggunaan istilahnya ulang tahun, Om Beni. Ya, ulang Ulang tahun. tahun ke-10 nih ya, Departemen Agama tanggal 3 bulan 1. Di sini ada menterinya Muhammad Kiai Haji Muhammad Ilyas tahun 56. Jadi 10 tahun pertama ulang tahun, 10 tahun kedua dibuatlah logo yang kemarin kita ya. 10 tahun sorry, 20 20 tahun selanjutnya adalah pembuatan logo oleh di masa menterinya Saipudin Juri. Kemarin kita sudah bahas ya, Ya. kenapa logo itu memberikan 3 dampak. Di antaranya adalah bahwa
kontribusi negara Republik Indonesia dengan kekuatan umat beragama di dalamnya itu bisa menjadi kekuatan global dunia yang kira-kira berada di posisi tengah antara perdebatan konflik Blok Timur dan Blok Barat. Dan kemudian kenapa simbol dan logo pertama Kementerian Agama pertama kali itu adalah bola dunia. Jadi kalau mau melihat negara dengan populasi umat beragama terbesar adalah Indonesia dan umat terbesarnya adalah umat Islam kalau kebetulan secara nominal, namun umat beragama Islam ini dengan umat-umat beragama lainnya menyatu dalam satu Kementerian Agama dan kemudian menyatakan bahwa secara garis politik global, politik dunia, dia mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan tidak memilih kutub kapitalisme atau kutub sosialisme timur dan barat. Kira-kira itu. Nah, setelah 20 tahun Kementerian Agama kebetulan kemarin juga ada prosesi penyerahan ini ya, prosesi penyerahan Pataka. Jadi ada direktorat-direktorat. Direktorat-direktorat itu baru lahir di tahun 63 dan 65. Istilah direktorat, sebelumnya masih jawatan-jawatan. Dan di sini semua agama sudah terakomodir, baik dalam bentuk direktorat agama Islam, direktorat penerangan agama, direktorat-direktorat yang mengakomodir agama Islam maupun biro-biro agama lain. Biro agama tidak salah masih menjadi gabungan. Jadi kita melihat 20 tahun itu pembentukan struktur ya, pemenuhan kekuatan struktur, kira-kira begitu. Pusat sampai juga daerah. Dan penggunaan istilahnya, mohon izin, kapan penggunaan istilah ini Nah, teman-teman kan kadang bingung, kenapa kok ada istilah Departemen Agama, kenapa ada istilah Kementerian Agama ya? Ya, Beliau ini ya. ya. Jadi Kementerian Agama masih digunakan 10 tahun pertama, 10 tahun sesudahnya, mulai tahun 56 sampai tahun 56 sudah dimulai dengan penggunaan istilah Departemen Agama. 56, kemudian 66, 76, 86, 96, 2006 ya. 2006 baru kemudian menjadi Kementerian Agama ya, Kementerian Agama lagi ya. Jadi Kagri, Depag, baru Kemenak, kira-kira gitu deh. Ini istilah nomenklatur yang ada di dalam struktur di kita ya. Dan itu kemudian tergambar di dalam pas adalah kira-kira Kementerian Agama baru kemudian istilah ini secara istihadi, saya menggunakan istilah istihadi ya. Di 40 tahun selanjutnya penggunaan istilah ini kemudian berubah ketika kita melihat ikhlas beramalnya bergeser menjadi amal bakti ini. Jadi 56 masih hari ulang tahun, 66 masih ulang tahun, 76 masih ulang tahun nih ya. Ini ada slide ulang tahun ke-19. Ulang tahun ke-19 itu berarti ulang tahun ke-19 di tahun 60 berapa? 64 ya. 1964, 65-an lah. Itu 19 tahun ke Departemen Agama masih menggunakan istilah ulang tahun. Kemudian di tahun 72 di masanya Mukti Ali, Menteri Agama kedua di periodenya Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, itu masih menggunakan istilah ulang tahun. Terbaca nggak nih? Terbaca. Oke. Tahun. Baru kemudian istilah ulang tahun ini bergeser menjadi istilah Hari Amal Bakti yang 38. Tahun 83. Ini cuma penanda yang kebetulan saya temukan. Jadi sebenarnya kata ulang tahun bergeser menjadi amal bakti, kalau tadi kita melacak aspek teksnya, kira-kira begitu. Nah, ini kumpulan-kumpulan teks yang coba kita temukan. Ini dalam tradisi tafsir disebut sebagai apa? Perbandingan antara ayat dengan ayat, kira-kira gitu.
Al-wazn bainal ayat wal ayat, bainal kitab wal kitab. Nah, kira-kira ini perbandingan teks-teksnya ya, eh, Beli Beni ya. Eh, tapi saya berani menyebutkan bahwa penggunaan istilah ini baru dimulai tahun 80. Istilah amal bakti ini baru mulai tahun 80. 80 masa pemerintahan siapa? Masa kepemimpinan siapa? Nah, masa kepemimpinan Alam Syah Ratu Prawira Negara. Di sini kita lihat ada karangan bunga Dirgahayu, HAB. Nah, sudah ada singkatannya tuh HAB. Hari Amal Bakti ketiga. Kalau ke-39 ini masanya Munawir Sajali, yaitu tahun 85. Ini kalau Alam Syah Prawira Negara sampai tahun 83. Tapi kita boleh bilang bahwa Hari Amal Bakti pertama kali dimulai di pasenya Alam Safra Negara, yaitu tahun 80 di masa akhir kepemimpinan beliau, dan kemudian dilanjutkan oleh menteri-menteri selanjutnya, diantaranya oleh Munawir Sajali. Oke, eh, kira-kira motivasi hari ulang tahun, penggunaan istilah hari ulang tahun, jika kita lihat di penjelasannya Kiai Sapuddin Zuhri di 20 tahun pertama, kira-kira motivasinya keren banget sebenarnya. Ini yang tadi saya coba sampaikan ya. Bagaimana menegaskan bahwa Kementerian Agama bermanfaat eksistensinya kepada Republik dan kepada kepentingan umat beragama di tanah air. Karena dalam pesan hari peringatan ulang tahun Departemen Agama ke-19 tahun 65, saya Zuhri menyampaikan pesan ini penting. Bahwa di fase hari ulang tahun saat hari ini, di tahun 65, berarti berapa bulan sebelum kejadian 30 September ya. Ya. Jadi masih ada penggunaan hari istilah ulang tahun nih di masa saya Zuhri. Beliau menyebutkan poin-poin. Poin-poin poin-poin penting ini kira-kira pesannya berisi semangat mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu isu tauhid tuh. Penting nih, kita kata-kata kunci ini menjadi penting, ini kita coba kaji nih. Semangat mengobarkan keagungan siar pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari daripada rakyat. Jadi ada dua kata kunci nih. Poin pertama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua rakyat. Ini menjadi penting nih pesan beliau. Semangat solidaritas dan persaudaraan yang tinggi, semangat menyampingkan atau mengalahkan nafsu jahat, suruhan iblis, serakah, tak mengenal batas halal dan haram, memupuk kekayaan untuk diri dan tak mau tahu penderitaan masyarakat, jiwa budak dan lain-lain, semangat ketuhanan dan kesanggupan mengganyang semua kesulitan. Jadi bahasa pesan Saipudin Zuhri di ulang tahun ke-19 dan menjelang ulang tahun ke-20 Departemen Agama belum menggunakan istilah hari amal bakti, spiritnya sangat revolusioner. Spiritnya sangat menggebu-gebu. Jadi khas Soekarno ya. Kita lihat bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah konsep ketauhidan. Itu menjadi penting. Yang kedua, kata-kata kunci rakyat. Kata-kata kunci selanjutnya adalah kita harus mengalahkan nafsu jahat suruhan iblis yang tidak mengenal batas halal dan haram. Jadi isu korupsi, isu keadilan ini sudah disampaikan nih oleh Saipudin Zuhri di dalam pesan hari ulang tahun ke-19 Departemen Agama. Kemudian tidak mau tahu penderitaan masyarakat. Jadi Ampera, amanat penderitaan rakyat, ini juga masuk dalam poin-poin spirit ceramahnya Saipudin Zuhri. Jadi isunya kalau kita lihat bahwa perdebatan di fase pemerintahan awal di Orde Lama itu perdebatan keras sekali antara tiga ideologi lah, nasionalisme, apa saja kira-kira, Beli Beni? Terus komunis sosialis sama Islam. Oke, nasionalisme, komunisme, dan agama, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, itu pertentangan kencang sekali. Tapi menariknya adalah pertentangan itu juga diselesaikan dengan perdebatan yang sangat bermartabat. Jadi kalau kira-kira Saipudin Zuhri berdebat betul dengan kelompok komunis, misalnya ada Aidit dan seterusnya, itu ketika dengan kelompok-kelompok sosialis dan seterusnya, itu para pendebat-pendebat itu ketika berdebat keras di ruang-ruang diskusi, katakan DPR gitu, ketika rapat kabinet dan seterusnya. Tapi ketika mereka kembali di dalam satu tempat, ada namanya tempat Masjid Baitur Rahman, kalau tidak salah, di Istana Negara. Itu tiga pihak tadi itu sholat bersama-sama dan guyub bersama-sama.
ada NU, ada Masumi berdebat keras soal soal kemiskinan. Apakah rakyat Indonesia saat ini memang sudah wayahnya tidak lagi makan nasi tapi makan tikus gitu, makan daging tikus atau bangkai tikus. Itu perdebatannya tajam sebegitu tajamnya. Itu tapi kemudian setelah sholat berbarengan berjamaah itu pulang dari istana masjid istana itu semuanya guyup kira-kira gitu. Itu kerennya ya. Dan kita lihat bahwa perdebatan-perdebatan ini memang melibatkan banyak tokoh yang sangat berideologi tinggi dan berkecerdasan tinggi, emosi dan pengetahuan kira-kira gitu. Dan ini menjadi penting. Nah, kemudian pesan selanjutnya bahwa bahwa kita bertugas dan tugas kita maha penting yaitu melaksanakan asas ketuhanan yang Maha Esa, memperkembang kehidupan agama di kalangan masyarakat supaya mekar, dianugerahi ketahanan mental kuat dan membaja, tabah menghadapi rintangan yang menghalangi revolusi Indonesia dengan meningkatkan karya, mempertinggi amal dan rangka pengabdian kepada Allah, bangsa, negara, dan revolusi. Jadi kata-kata revolusi itu menjadi kata kunci dan kalau kita lihat perdebatan kebudayaan, ada istilah ada istilah yang kita kenal namanya polemik kebudayaan ya, Beli Beni ya. Ya. Apakah madhab kita itu kalau meneruskan perdebatan sebelumnya itu antara Sultan Tahdir Ali Sabana dengan Sanusi Pane, maka polemik kebudayaan itu antara kubunya Pramudia Anantatur atau Lekra dengan kubu-kubu yang disebut dengan Manikebu, ada ada HB Yasin dan seterusnya. Itu perdebatannya kenceng banget. Memang perdebatannya ideologi timur atau barat, kira-kira gitu. Maka ketika ada logo bola dunia, maka imajinasi proyeksi tentang Kementerian Agama itu bukan sekecil KUA di Jemberana gitu, Beli Beni. Ya. Nggak sekecil itu, tapi luas sekali imajinasinya kira-kira. Belum lagi soal perang dingin dan seterusnya kan. Belum lagi soal kita masih ributan Irian Barat, belum lagi kita mengganyang Malaysia. Oh, gitu-gitu deh. Jadi itu 20 tahun pertama itu menentukan sekali apakah Republik ini akan bisa selamat atau tidak. Tadi Kang Deddy menyebutkan dalil apa? Makot damat ligot. Jadi tentang masa depan ini menjadi penting sekali. Dan kita tahu bahwa akar ini sudah diwariskan dan kita tantangannya adalah mempertahankannya. Pertanyaannya apakah kita bisa mempertahankan dalam hitungan 100 tahun, 1000 tahun atau kurang dari itu. Nah, Kementerian Agama kira-kira dalam 10-20 tahun pertama itu gagah sekali. Baru kemudian setelahnya, kira-kira gitu, semuanya sudah aman, sudah nyaman, sudah enak. Nah, baru muncul namanya fase di 30 atau 40 tahun, kira-kira gitu. Nah, tahun 80-an itu adalah tahun 76 atau masa Mukti Ali dan kemudian tahun 80 awal, itu adalah fase yang sudah sangat kokoh, fungsi Kementerian Agama. Dan kita lihat karyawannya sudah ada. Hari ulang tahun kemudian berubah dari hari ulang tahun menjadi hari amal bakti di tahun 80. Jadi bulan Januari, 3 Januari, hari amal bakti tahun 80 itu diumumkan sebagai penggunaan hari ulang amal bakti. Di bulan Februarinya, Republik kita melalui Menteri Alam Sah Pratu Prawira Negara, beliau adalah think tanknya Presiden Soeharto, kalau tidak salah nanti menjadi Mensesnek kalau tidak salah, atau sebelumnya mungkin ya sudah menjadi Mensesnek. Itu membuat gerakan penting yang namanya gerakan trilogi kerukunan umat beragama. Jadi kira-kira identitas pertama Kementerian Agama ketika tadi isunya adalah nation building di fasenya Presiden Soekarno, di Presiden Soeharto bergeser dari nation building ke teologi pembangunan. Dan pembangunan di bidang apa? Di bidang kerukunan umat beragama. Maka muncul istilah kerukunan internal masing-masing agama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini ini fase trilogi ini menandai lahirnya hari amal bakti juga, kira-kira gitu. Jadi ikhlas beramal ke dalam, hari amal bakti itu keluar, kira-kira gitu. Pokok dan posisinya bahwa masing-masing umat beragama sudah sangat dewasa, maka kepentingannya adalah umat beragama harus menunjukkan kepada negara, kepada masyarakat bahwa dia tidak hanya berfungsi pada bernilai manfaat pada nilai-nilai spiritualitas, tapi pada nilai-nilai sosial.
nilai-nilai pada isu-isu pembangunan. Dan syaratnya untuk menunjukkan isu kebermanfaatan atau kemaslahatan itu, ya tentu saja harus rukun, harus harus berada dalam contoh yang terbaik apa? Damai dan kasih dan seterusnya gitu. Dan kerukunan inilah yang kemudian menjadi citra. Karena kalau masyarakat di Indonesia itu tidak rukun dan itu kemudian disumbangkan oleh umat-umat beragama yang notabene presentasinya ada yang 80 sampai yang 5% dan seterusnya, bahkan penghayat-penghayat kepercayaan dan seterusnya. Maka itu yang bertanggung jawab. Maka kira-kira spirit kerukunan, spirit perdamaian, spirit itu harus dimulai dari umat beragama. Dan tentu saja proyeknya tidak, ternyata trilogi kerukunan umat beragama ini mirip-mirip kayak gini lah, Beli Benny. Sekarang kan ada Ya, Asta Prota. protas. Jadi kira-kira sebelumnya ada juga trilogi pembangunan, Beli. Hmm. Saya nemu dokumennya nih, penting sekali. Jadi kalau orang semuanya kampanye soal trilogi di masanya Alamsah, mungkin nggak sempat melacak apa yang disebut dengan rencana teknokratik namanya Repelita, yang sekarang kita kenal sebagai RPJPN atau RPJMN. Atau Renstra lah, kalau teman-teman di Kanwil menerjemahkannya nanti. Atau ya, kira-kira begitu. Trilogi pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, satu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga nih, fungsi kita nih. Kita berada di trilogi ketiga. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, trilogi kerukunan itu kira-kira masuk ke trilogi ketiga. Mungkin itu, Beli Beni, mudah-mudahan tidak di sini sudah mulai petasan muncul. Ya, Itu penanda bahwa kita nanti akan diskusi dalam betul. berapa menit selanjutnya. Dan insya Allah akan juga bersinggungan dengan kira-kira ketika sudah ada trilogi kerukunan menunjukkan sisi kebermanfaatan Kementerian Agama bagi umat beragama, kira-kira kira-kira akan berdampak juga nggak sih bagi kesejahteraan pegawai yang ada di internal Departemen Agama. Nah, saya menemukan dokumennya di tahun 81, satu tahun setelah penggunaan Hari Amal Bakti. Jadi memang ada 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 untuk apa namanya apresiasi baru dari Menterinya Alam Saprewe Negara. Sebelumnya Pak Sapidin Juhri membentuk IKDAM, Ikatan Karyawan Departemen Agama. Nah, di tahun 81, tahun setelah penggunaan Hari Amal Bakti, atau 40 tahun ya, 40 tahun, ya 40 tahun, usia 40 tahun Departemen Agama, Kementerian Agama kemudian memberikan apa namanya kebijakan yang sangat ramah kepada kesejahteraan pegawai di internal Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Kang Syafaat. Ini sesi selanjutnya adalah tanya jawab kepada peserta Zoom yang ingin bertanya. Silakan raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya, atau boleh juga melalui kolom chat. Baik, silakan yang ingin tanya. Tadi ada satu hal yang mungkin memang belum mengenai eh, kenapa kok menggunakan istilah amal bakti. Amal digabungkan dengan bakti, kan begitu. Tadi pendekatan-pendekatannya kan ada bakti dari agama, ada juga bakti dari uh, tadi apa ketentaraan dan seterusnya. Nah, kira-kira apakah kita mengetahui apa sih filosofis kenapa menggabungkan amal itu dengan bakti begitu? Kira-kira ini mungkin saya juga agak bertanya sebetulnya. Kenapa kok ada amal dan bakti ini digabungkan menjadi hari amal bakti? Ya, baik. Nanti kita akan masuk mungkin pakai pakai perspektif apa kita pakai perspektif hermeneutik ya. Bagaimana kata teks, kata bakti tadi dipahami sebagai teks ya, Beli Beni ya. Menurut teks. Ya, silakan sekiranya ada yang lain ingin ini kita gabungkan saja pertanyaannya jika ada. Silakan para peserta Zoom yang Atau di kolom chat mungkin sekiranya ada. Tadi di ini kolom chat tadi itu ada banyak yang komen. banyak yang salah kaprah itu mengenai Bisa jadi penulisannya. karena agama seorang jenderal angkatan darat, Legend Alam Syah, sehingga mungkin menggunakan istilah bakti. Ini dari Bang Rocky Udin. Apakah mungkin begitu sehingga akhirnya menggabungkan hari amal itu dengan bakti? Kalau ada lagi yang ingin bertanya, silakan di kolom chat atau langsung raise hand.
tadi ada yang banyak yang salah kaprah itu mengenai masa Ah ya, tentang penulisan ya. Jadi mungkin nggak baca bahwa kita pakai judulnya kan sejarah gitu. betul betul. Eh, eh, Penulisan yang bakti itu ya, yang pakai huruf H. jadi betul. Jadi yang amal bakti menggunakan H dengan yang terbaru kemarin tanpa menggunakan huruf H. Nah, Ya itu kalau pertanyaan pakai H atau tidak pakai H, saya kira nanti bisa lacak di KBBI aja ya. KBBI ya. Ya itu bukan perdebatan kita itu. Itu mirip sama penggunaan istilah Soekarno, Soekarno atau Soekarno gitu. Ya, Bang Naib ya. Iya. Lama berarti itu. Ya, Ini oke. Eh, saya lagi membaca ini Kang, tulisannya yang sama dengan nama jenengan, Kang siapa tadi Banyuwangi itu. oh, 9 jam lalu di websitenya Kemenak Banyuwangi. Kang Ternyata Sapaat bahwa Banyuwangi nulis apa? ya tentang ini judulnya, Amal Bakti dan Jejak Pengabdian Negara, Ibadah dan Kepercayaan Umat. 9 jam yang lalu di websitenya Kemenak Banyuwangi. Itu ternyata Iya. ada temuannya menarik tentang itu, tentang apa namanya, dulu pernah sudah ada yang namanya Menteri Urusan Haji ya, tahun Mm-mm, mm-mm. 65 sampai 66. Dalam kabinet Dwi Kora satu, Menteri Urusan Haji namanya Profesor K. Haji Farid Ma'ruf. Ya, Ya, jadi ternyata memang pernah menjadi sebuah departemen urusan haji, kemudian jadi kementerian ini malahan. Ada Menteri Urusan Haji, tapi nggak tahu kementeriannya ada apa enggak. Menteri Urusan Haji. ya itu mudah jawabnya, Kadeng. Ya, Pertanyaannya ketika ada ada institusi yang namanya ya, lembaga pemerintahan dalam hal ya. ini adalah bidang eksekutif, maka bidang eksekutifnya itu apa namanya? Bidang eksekutifnya itu eh, ada yang namanya eh, lev- eh, level-level atau nomenklatur yang dipakai dalam istilah-istilah pemerintahannya gitu kadang. Ada namanya kementerian. Kalau kita sekarang ada kementerian Menko apa? Kemenko itu ada berapa tuh kira-kira beli Beni? Ada empat apa Kementerian lima ya? Beberapa. 4 apa 5 ya? Menko ke, Ya. Menko PMK, terus Mm-mm. Polhukam, Mm-mm. Menko Perekonomian, Mm-mm. terus apa lagi? Pokoknya PM, Pangan. ya pangan tuh, Pak Jadi Zulkifli. tahun 63 nomenklatur di semua kelembagaan pemerintah berubah dari jawatan-jawatan menjadi direktorat-direktorat begitu, Kadeng. Itu pertama dari 63-an, 59 terakhir kalau tidak salah. Eh, Kemudian yang kedua, kementerian-kementerian, pejabat-pejabatnya itu ada tiga istilah. Ada menteri koordinator, ada penggunaan istilahnya menteri muda gitu kadang. Kemudian di level ketiganya ada namanya istilahnya itu menteri-menteri yang mengurusi bidang-bidang urusan khusus. Nah, menteri-menteri yang mengurusi bidang urusan khusus di dalam strukturnya tidak disebut sebagai menteri. Oke. Maka jabatannya memang ada namanya Menteri Penghubung para alim ulama kadang. Oh, ada ya? Tahun 1965 ya 63 atau 65 ya. Masih dalam Ada kabinet Menteri kabinet Dwi Kora ya, Urusan berarti ya? Kabinet Dwi Kora ya? betul. Ya. Kabinet dulu Kora itu menteri-menterinya 120 lebih kadang. Waduh,
itu mengakomodir Nasakom tadi. Ya, 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 ya. Iya. Nasionalisme satu, nasionalisme itu ya PNI, PSI dan seterusnya. Agama itu ya Masumi, NU, Perti, banyak banget. Belum lagi komunis atau PKI. Itu banyak sekali. Jadi mengakomodir semuanya. Jadi eh, karena mengakomodir semuanya, maka eh, pembagian kue kekuasaannya itu banyak banget gitu. Nah, kalau tidak salah, bukan hanya Farid Ma'ruf yang menjadi Menteri Urusan Haji, ada namanya Fatah Yasin, Menteri Penghubung Alim Ulama. Oke. Nah, dua menteri yang tidak masuk dalam penggunaan istilah Menteri Agama yang dua ini itu di bawah Menteri Koordinator Agama, namanya Oh, Saifuddin Juhri mengikut. dari ya Saifuddin Juhri itu 63 sampai 66. Oke, oke, oke. Nah, Farid Ma'ruf sama Fatah Yasin tadi itu cuma 1 tahun atau cuma beberapa bulan. Ad hoc ya? Ya, kira-kira gitu. Kalau penggunaan istilah menteri muda tadi itu ada melekat di fase sebelum Saifuddin Juhri, namanya Menteri Muda Agama, namanya Wahid Wahab. Nah, itu kalau menteri muda tetap disebut menteri. Makanya dalam daftar riwayat pemerintah Menteri Agama dari Rasidi, Faturrahman Kaprawi, Kiai Kiai Wahid Hasyim, Kiai Ilyas, Kiai Maskur lagi, kemudian Kiai Fakih Usman, Kiai Wahid Wahab, itu menteri muda tuh Kiai Wahid Wahab. Baru kemudian Menteri Saifuddin Juhri, menteri agamanya. Ini mirip dengan kenapa kok Kiai Wahid Hasyim tidak disebut sebagai menteri pertama di dalam sejarah Kementerian Agama. Ya, ya. Padahal namanya sudah ada dalam sistem kabinet pertama presidensial. Karena Kiai Wahid Hasyim namanya ditempatkan sebagai menteri negara gitu Kadaeng. Ya, ya, ya. Beliau menteri negara khusus untuk menangani koordinator urusan agama Islam. Tapi tidak disebutkan sifat koordinator urusan agama Islam, tapi disebut sebagai menteri negara dan namanya terdaftar. Jadi kalau kita melihat kelompok agama yang menjadi simbol pertama dalam kabinet pertama di tahun 45 di bulan Agustus, yaitu Kiai Wahid Hasyim, Menteri Negara. Baru kemudian di kabinet kedua, Rashidi masuk juga sebagai Menteri Negara. Baru kemudian ketika Kementerian Agama secara nomenklatur muncul, ada istilah Kementerian Agama, maka yang disebut di sini adalah menterinya Kiai Profesor Rashidi. Kira-kira gitu Kadang. Jadi mungkin menarik karena ada perdebatan terakhir masih sangat hangat tentu saja terkait dengan Kementerian Haji ya. Ya, Jadi emang itu mungkin bedanya. Kalau Kementerian Haji saat ini emang dia sudah lahir sebagai kementerian. ya, Tantangannya kalau kita ngomongin organisasi itu sederhana. Kementerian, kalau benar Farid Ma'ruf sebagai Menteri Urusan Haji, apakah ada ya, kebijakan yang ditulis oleh Menteri Urusan Haji itu aja? Ada ya, nggak ya. SK, KMA, dan Menteri Agama? Dan saya yakin, hakul yakin itu nggak ada. Sejauh ini belum ada memang. Saya cari-cari juga belum ada. Nggak ada. Karena dia berada di bawah posisi Menteri Menteri Agama. koordinator, Kira-kira koordinator. begitu. Ya. Ya, Paham. betul, betul. Itu pertama. Kita terkait dengan pertanyaannya Beli Beni, kenapa kok istilah amal bakti itu muncul kira-kira gitu ya. Kita tadi mendekatinya pendekatan literasi biblikal, kata bakti itu melekat dalam tradisi Kristiani, bahkan saya baca majalah-majalah Katolik tahun 70-an, itu kata bakti ya dominan. Selain misalnya misi, ada kebaktian kan, ada istilah-istilah kebaktian. Kalau kita ibadah, tapi teman-teman Kristiani menyebutnya kebaktian. Atau teman-teman di kelompok militer, itu kata bakti itu melekat banget, kira-kira begitu. Dan kalau kita melihat penggunaan istilah bakti ini, mungkin saya melihatnya ada 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 kebijakannya tentu saja merujuk kepada Alam Shah Prawira Negara. Siapa Alam Shah Prawira Negara? Ya, Alam Shah Prawira Negara adalah seorang menteri agama yang punya latar belakang pesantren bukan? Bukan. Bukan berlatar belakang agama yang seperti hanya para kiai-kiai kita sebelumnya yang memang paham agama dan kemudian menyumbangkan kebijakan teknokratik keagamaan dalam ruang-ruang awal. Nah, Alam Shah tidak memiliki background keagamaan yang kuat. Beliau punya pengalaman agama mungkin dalam tradisi militer, entah jadi penceramah atau khotib dan seterusnya.
Lantas kemudian kita mungkin harus melacak siapa tokoh di balik Alamsyah Perawian Negara. Gitu Kak Daeng. Siapa staf susnya gitu Kak Daeng. Siapa 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 Daeng Parit Senongnya gitu. Kalau kita punya Menteri Agama sekarang, karena itu sangat berpengaruh. Itu Ya, ya, sangat ya. berpengaruh. Kalau tidak salah, banyak tokoh yang kemudian yang juga mendampingi di fase-fase beliau itu eh, Dirjen Bimas Islamnya kalau tidak salah eh, Haji Rus'an dan kemudian Pak Kapolri Ridwan. Tapi Oh, sekjennya itu kalau tidak salah Bahrum Rangkuti. Nah, ini mungkin ada Kang Deddy nih, dengan dari Slamet Riyadi. Bahrum Rangkuti itu apanya Hamsat Rangkuti gitu. Kalau tidak salah punya latar belakang penyair beliau itu, Beli Beni. Saya kira beliau punya punya kontribusi besar dalam memberikan masukan dan kontribusi pemikiran terhadap menterinya, kira-kira begitu. Ada juga Johan Effendi kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman mohon izin penggunaan kalau kata bakti itu dalam tulisannya Johan Effendi mungkin juga pernah dipakai kira-kira gitu dan itu akan mencari relasi ininya relasi penggunaan kenyamanan kenyamanan kita melihat bagaimana satu kata itu dengan kata yang lain itu memiliki apa kalau dalam hermeneutik itu vision of horizon apa pemahaman yang kemudian terejawantakan dalam bentuk teks yang ditulis kira-kira gitu. Nah, yang menarik di tanggal 3 Januari tahun 80 penggunaan istilah amal bakti muncul. 2 tahun setelahnya di tahun 82 kalau tidak salah beli ya. Beni itu muncul satu yayasan yang diinisiasi oleh Alamsyah Perawi Negara dan ini itu berpengaruh besar dengan penggunaan istilah bakti dalam penggantian penggunaan istilah hari ulang tahun. Karena Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu adalah sebuah gerakan yang yang bersumbangsi terhadap satu yayasan yang notabene yayasannya di apa namanya diisi dan diketuai oleh presiden gitu. Presiden punya yayasan, bayangin. Dan dari mana yayasan ini hidup? Beli Beni. Dari pemotongan gaji dan agama. Oh, Langsung direkam nih waktu saya menyebutkan bahwa ada pemotongan gaji untuk menyumbang Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi dan itu tentu saja kebijakan yang secara secara apa namanya secara strategis itu bersifat eh, pusat ke bawah gitu. Itu kebijakan yang sentralistik gitu. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang kemudian kita kenal salah satu terobosannya adalah mendirikan masjid. Kira-kira begitu. Dan tentu saja kita akan kita akan berdiskusi nanti selanjutnya dengan tambahan sesi slide yang saya coba tunjukkan di sini nih. Yaitu di tahun 81 juga sebelum Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila beli 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 Beni eh, Pak Alamsyah juga mengeluarkan kebijakan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jadi Hari Amal Bakti ini diimbangi bukan hanya dengan penggantian slogan begitu, Beli Beni, ya. tapi juga pada penguatan ini. Kenapa kok perlu ada kebijakan yang mengafirmasi kepada kepentingan internal karyawan Kementerian Agama dalam hal ini bidang kesejahteraannya? Karena ini merujuk kepada lahirnya Undang-Undang tentang Kepegawaian tahun 74. Dan ini juga sebenarnya relevan dengan kepentingan politik Orde Baru ketika ingin meraih suara pegawai negeri sebagai suara yang mendukung suara partai apa namanya? Golongan Golongan apa? karya. Golongan karya yang kemudian diakomodir secara kelembagaan melalui satu organisasi pemerintah, pegawai pemerintah namanya Korpri. Ri. Jadi nggak ada tuh namanya Ikdam, dihapus Ikdamnya, Ikatan Karyawan dan Pekerja digabungkan menjadi Korpri
dan Korpri kemudian menjadi simbol dan lahir pertama kali diantaranya disokong oleh teman-teman Kementerian Agama melalui Kokar, Korps Karyawan UIN Jakarta, di antara tokohnya Kapolri Ridwan yang mengiyakan, oke, kita sudah punya Korps Karyawan di UIN, YIN dulu, Jakarta Ciputat, yang kemudian menjadi Dirjen Bimas Islam nanti tuh. Bergennya dia menjadi Korps Karyawan dan kemudian beliau jadi Dirjen nanti itu, bahkan menjadi Sekjen juga beliau. Itu melalui Korpri, kemudian di tingkat pusatnya, di tingkat internal Kementerian Agama, Menteri kita mengafirmasi kebijakan internal kita dengan memenuhi tadi Undang-Undang Kepegawaian. Apa saja poin-poinnya? Satu, tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani, kira-kira begitu, agar mempunyai kehidupan yang layak. Yang kedua, agar memiliki kegairahan kerja, kesadaran dan rasa tanggung jawab, dan mencapai hasil guna dan daya yang optimal, kira-kira begitu. Nah, apa saja yang diatur di dalam kesejahteraan tadi? Membuat taspen, kemudian askes, ada koperasi, kemudian ada tabungan bekal pensiun, ada pembinaan mental, ada olahraga, ada rekreasi anjang sana, ada arisan, ada penghargaan dan jasa. Ini sebenarnya secara faktual kita bisa melihat di era Kementerian Agama ketika Hari Amal Bakti ini di apa namanya dikomandangkan sebagai ritual pengganti penggunaan istilah hari ulang tahun, itu juga menunjukkan sisi konkretnya gitu loh. Dan bentuk konkretannya yang paling tegas, kalau Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu kita bisa memperdebatkan motivasinya. Tapi kalau di fase-fase selanjutnya, terutama di pemerintahannya, di fase kepemimpinannya setelah Alam Saprawi Negara itu ada Munawir Sajali, ada Tarmiji Taher. Itu Tarmiji Taher kalau tidak salah bentuk kesejahteraan kepada pegawai itu bahkan membuat perumahan Depag Ya. Di yang mana-mana, ada di mana-mana banyak. di mana-mana banyak. Ada rumah kantor, rumah dinas dan seterusnya. Bahkan lahirnya lapangan Banteng sebagai kantor Kementerian Agama yang menggusur tanah Angkatan Darat itu di masanya Alam Saprawi Negara. Jadi kekuatan motivasi, kekuatan beliau dengan kedekatan dengan Presiden Soeharto itu, karena beliau menjadi tokoh yang sejajar dengan Ali Murtopo, wah, saya sebutkan nih, Beni Murdani, kira-kira gitu beli Beni. Itu Ya. itu memiliki negosiasi cukup ini gitu, negosiasi yang cukup apa namanya konkret gitu. Dan ini ketika penggunaan istilah amal bakti, jadi baktinya itu yang semula di dalam kategori sebelumnya itu ikhlas beramal, kemudian menjadi bakti, itu amal yang tadinya bersifat abstrak, spiritual, itu dijawantakan dalam bentuk yang mungkin lebih konkret. Ke mute, Kang Safat. Kameranya, apa namanya, mikrofonnya Kang Oke. Safat. Mati. Jadi kira-kira penerimaan gitu atau lebih kepada hubungan ubudiyah gitu. Mungkin jatuh sedikit ke referensi muamalah, tapi muamalahnya ingin dijuantahkan lebih konkret dan empirik lagi. Kepentingannya untuk kesejahteraan pegawai. Jadi baktinya itu tentu saja setelah memberi bagi Republik, kira-kira gitu. Kebaktian bagi antara umat beragama, dan yang ketiga adalah bakti buat karyawan. Atau secara politik, ideologis, kata bakti ini bisa mengakomodir kepentingan teman-teman Katolik atau Kristen. Karena Hmm. kita mengenal bahwa trilogi kerukunan itu di antaranya adalah antar umat Beragam. beragama. Kenapa antar umat beragama? Di tahun pemerintahannya kepemimpinannya Alam Saprawi Negara adalah tahun yang paling banyak dikeluarkannya regulasi antar umat beragama. Yang kemudian menjadi cikal lahirnya PBM 2006. Bahkan forum musyawarah, bukan hanya trilogi kerukunan, forum musyawarah antar umat beragama atau lahirnya PWI, PWI, kemudian KWI, PGI, MUI itu di tahun-tahun itu. Jadi agar umat-umat beragama tadi itu yang kecenderungannya belum terikat dalam satu entitas itu kemudian dipusikan. Jadi yang dipusikan itu bukan hanya partai politik, kira-kira begitu, tapi juga organisasi agama dipusikan.
Tujuannya bukan hanya untuk menjaga stabilitas kerukunan, kira-kira gitu, tapi juga untuk melakukan memudahkan koordinasi, tanda kutip. Makasih. Atau Siap, memudahkan intervensi negara. Makasih. siap. Luar biasa sekali pemaparannya, Kang Syafaat. Jadi mungkin sebelumnya adakah yang ingin bertanya ini para peserta Zoom kita? Mungkin sebelum kita kesimpulan, konklusi, ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan, boleh langsung raise hand. Oke ya. Tadi yang sangat menarik sekali, jadi hari amal bakti. Amal bakti ini bagaimana amal kita bukan hanya kepada Tuhan. Nah, jadi ada diiringi dengan kata bakti, yang itu berarti amal kita tidak hanya kepada Yang Maha Kuasa, tapi juga kepada sesama atau kepada kehidupan sosial bermasyarakat, kita bisa memberikan bakti kita. Sehingga ini bisa jadi sebagai wujud peran serta Kemenak ya. Bagaimana Kemenak itu hadir gitu ya. Hadir tidak hanya membenahi masalah ritual tadi kata Kang Setua, tapi juga membenahi masalah sosial, ya, masalah kesejahteraan, baik itu masyarakat maupun di internal dari pegawai Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga ini Hari Amal Bakti sangat mencerminkan perjuangan Kementerian Agama untuk uh, memberikan manfaat bagi bangsa dan juga masyarakat. Nah, itu adalah poin yang sangat uh, apa menarik dan sangat penting yang bisa kita ambil dari sekian paparan tadi ya. Di balik memang uh, dari teks, dari pendekatan teks pun kita juga bisa mengetahui bahwa memang kebaktian atau bakti itu juga bisa mencakup pada antar umat beragama, ya, terutama mungkin dalam umat Kristiani, ya, di situ kan ada kebaktian yang berarti memang peribadatan, sehingga akhirnya ini benar-benar mencakup bagaimana umat beragama bisa hidup bersama, hidup rukun, sehingga Kementerian Agama menaungi seluruh keyakinan yang ada di masyarakat saat itu. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari sekian pemaparan materi. Mungkin dari Kang Syafat ada closing statement mungkin untuk menguatkan kita ini di akhir tahun ini bagaimana hub ini bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang. Silakan mungkin Kang Syafat closing statementnya. Ya, new bottle and old wine atau old Ya, wine and new bottle sebenarnya. Anggurnya boleh lama, tapi botolnya baru. Oke. Pak Zainal Arifin ada mau nanya kayaknya tuh. Oh, ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Zainal Arifin silahkan raise hand. Fatma bisa dibantu. Pak Januari itu. Dia di chat di Zoom tadi. Dia barusan chat di Zoom tuh. Mikrofon tidak bisa diklik ya. Nah, berarti kayaknya Oh mau iya, nanya tuh. Silakan Pak Zainal Arifin. Fatma bisa dibantu. Pak Januari itu. Coba. Zainal Arifin. Sebentar, sebentar. Kita lihat dulu. Silakan Pak Zainal. Fatma bisa dibantu? Ya, 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 ya silakan. Pak Zainal Arifin, SPDI. Masih belum bisa, Zainal Arifin. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua nih, mugi-mugi nggih tahun baru. Semoga tahun depan lebih baik lagi untuk Kementerian Agama kita semua. Oke, Langsung kemauan Bapak, yang mau saya tanyakan terkait dengan Hari Amal Bakti ini, yang awal mulanya itu kan dari acara HUT gitu ya. Yang awalnya dari hari ulang tahun yang kemudian diganti pada tahun 1980 menjadi Hari Amal Bakti. Halo? Iya.
Ya, 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 Laras. Ya, Monggo Pak. lanjut, lanjut, Monggo, lanjut, lanjut. Zainal. Lanjut. terkait dengan perubahan ini, yang dimana esensialnya adalah di sini kan intinya dari ibadah dan pengabdian tidak hanya sekedar birokrasi, melainkan kan kegiatan sosial sebagai wujud nyata pelayanan kita yang tulus kan ngoten. Yang dimana di sini adalah ada landasan makna filosofi, kemudian simbol loyalitas, kemudian fokus kegiatan gitu. Yang dimana hub ini kan kita sudah melaksanakan rutinitas. Nggih. Lah niki yang dimana dulu adalah kegiatan tahunnya itu hanya sekedar seremonial, seremonial yang kemudian kan digeser menjadi kegiatan sosial baik santunan ataupun bantuan untuk fakir miskin ataupun korban bencana. Ya di sini sebagai cerminan kita lah nilai agama gitu. Tapi realita yang ada ya diselenggarakannya seperti lomba-lomba gitu. Tapi di situ malah tidak menunjukkan untuk bakti sosialnya, kemudian ataupun membantu fakir miskin dan lain sebagainya, ngoten. Lah ini secara prinsipil kiranya cukup sekian ya Pak nggih. Hmm. Oke, terima kasih Pak Zainal. Mungkin Kang Nggih, nggih. bisa merespon atas pertanyaan dari Pak Zainal. Halo? Ya. Silakan Eh, Kang. kalau saya tadi menyebutkan ini, Kang Jenal, menyebutkan Outwine New Battle gitu. Apa anggurnya boleh lama, tapi botolnya pengen selalu baru kan kira-kira gitu ya. Hmm. Eh, Esensinya adalah seperti halnya kita memperingati ya malam tahun baru ini, kira-kira gitu. Esensinya kayak sama kita memperingati malam tahun baru ini. Apa bedanya tanggal 31 Januari 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 1980 gitu kadang. Atau 31 Desember 1979. Apa bedanya? Eh Bedanya ya tentu saja apa namanya? Konteks, kemudian suasana dan seterusnya. Tapi esensinya sama bahwa kita me- melihat bahwa optimisme optimisme kita itu harus terus diperbaharui kira-kira gitu. Jadi spirit penggunaan istilah Hari Amal Bakti itu sebenarnya spirit yang ingin memperbaharui. Kalau dianggap tahun 2026 ini kadang tidak lagi merasa memberikan dukungan untuk pembaharuan, saya sih mengusulkan bisa diperbaharui lagi kadang oleh Menteri Agama kita, oleh Prof. Nasar. Persis ketika Prof. Nasar memperbaharui trilogi kerukunannya Prof. Alamsah, Pak Alamsah. Trilogi kerukunannya Pak Alamsah itu internal umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah. Trilogi kerukunan umat beragamanya Profesor Puang, Kiai Haji eh, Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal kita, itu trilogi kerukunannya itu antara umat manusia, antara kita sesama umat manusia, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan umat manusia, antara kita dengan alam. Ya, Makanya kenapa kemudian ada ekoteologi, ada kurikulum cinta yang melanjutkan moderasi beragama. Jadi kira-kira rekomendasi Depak ini bisa dicatat oleh Fatma adalah mengusulkan kira-kira gitu. Misalnya lahirnya logo baru gitu. Kemudian melahirkan juga istilah baru, bukan hanya hari amal bakti begitu. Atau cari istilah kata yang kira-kira
Profesor Nasaruddin Umar sebagai menteri dan junjungan kita dalam kepemimpinan di Kementerian Agama memang bisa kalau memungkinkan, kalau memang itu arahnya, kira-kira begitu. Tapi kalau dianggap tidak perlu ya jangan, nggak perlu juga kita paksakan. Cukup dengan memperbaharui apa yang mungkin ada di sekitar kita. Saya saya mengajukan ini kepada Kang Naib Adnan, beli sama Mbak Fatma dan teman-teman Cici, Mbak Cici di sini, Kang Ropi Udin dan teman-teman di sini ke Kang Subdit untuk mengajukan 3 sesi depak untuk sejarah agar tidak melulu ngikutin lomba karaoke. Magadir, Magadir. Saya bisa karaoke, tapi saya cukuplah untuk memperingati Hari Maulid Magadir. Maka mengajak teman-teman di Depak untuk diskusi soal sejarah. Tujuannya adalah untuk melahirkan korsa. Kita nggak punya korsa. Kita nggak punya spirit apapun. Kita itu eh, nggak punya emosi yang kemudian bisa mengikat untuk kita loyal dan seterusnya. Eh, Kode etik disiplin pegawai itu nggak cukup. Atau emosi ikatan APRI itu nggak cukup. Loh, Kita harus punya punya ikatan emosi yang lain. Makanya ikatan emosi yang lain kita ikhtiarkan diantaranya adalah mengkaji sejarah agar teks-teksnya makna amal bakti tadi itu mungkin bisa muncul dalam konteks pembaharuan di era algoritma ini yang musuh kita bukan lagi manusia tapi robot yang kita hadapi itu ya algoritma gitu dan seterusnya. Kira-kira hari amal bakti ini eh, dia hanya masuk dalam kategorisasi filosofi tadi. Selain memang adanya kepentingan kepemimpinan yang selalu ingin memperbaharui kemasan kira-kira gitu. Substansinya sama, yaitu mensukses sila pertama tadi, menjamin apa namanya kebebasan umat beragama. Pertama, yang kedua adalah ketika umat beragama itu mendapatkan kebebasan beragamanya, kita memberi layanan. Dan itu forum internumnya kemudian kita penuhi, forum eksternumnya juga kita dukung. Kira-kira itu. Makasih. Bang Beni. Dan selamat merayakan hari yang besok. Dan ucapkan lagi-lagi mohon maaf untuk saya terakhir ini karena saya sudah 3 kali presentasi. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut oleh teman-teman, Ya. oleh Kang Sapat yang dari Banyuwangi, oleh Kang Daib Adnan, oleh Cak Ropi, menceritakan sejarah awal mula Kementerian Agama di Magetan. Wah, itu penting sekali. Bisa jadi buku, bisa jadi sumber literasi yang kira-kira di dalam chat GPT Meta AI belum bisa terakomodir, kira-kira gitu. Itu penting itu ininya refleksinya ya. Dan kami tentu saja mengucapkan terima kasih. Kalau tidak salah teman-teman Magetan selalu menyumbangkan jumlah suara paling banyak nih dalam Depak dan saya angkat topi nih Kak Daeng. Tentu saja dengan motivasi teman-teman tim kerja Kak Daeng, Mbak Fatma dan juga moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa sekali di atas pemaparannya. Mungkin kita juga mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link presensi atau daftar hadir, sehingga jangan lupa untuk mengisi link presensi. Dan Alhamdulillah telah diselesaikan pemaparan materi dengan judul Sejarah Penggunaan Istilah Hari Amal Bakti 1980 Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga apa yang kita dapatkan dari pemaparan yang bermanfaat bisa memberikan motivasi, ya, semangat lagi bagi kita untuk terus berkarya, terus beramal dan berbakti, ya, kepada Allah maupun kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Mungkin sekian yang bisa eh, kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Safaat, terima wabarakatuh. kasih Kang Beni. Izin untuk para partisipan jika berkenan menyalakan kamera, kita mengadakan sesi foto bersama. Ada 6 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3.
Terima kasih semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu di Depak tahun depan, tentu dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya. Sehat semua, silahkan istirahat. Kita rayakan malam tahun baru ini di rumah kita masing-masing. Ya, salam takjim Buya Wahyu dari Sumatera. Sehat-sehat, pulih teman-teman Sumatera, Aceh. Makasih Kak Daeng, Kak Daeng, Kang Subdit. Assalamualaikum. Beli Salam beli Beni, warahmatullahi makasih. Paling Selamat Natal juga. Selamat Natal bagi teman-teman Kristiani, Katolik. Selamat Natal.